Halo, selamat datang di Sedangkan Sub Channel. Masih bareng Ko Ardiansa dan sekarang kita akan nge-review film Mangkujiwo 2. Apa sebenarnya Mangkujiwo itu? Oke, masih melanjutkan film Mangkujiwo pertama. Jadi buat kalian nih sebelum nonton ke Mangkujiwo kedua ini, kalian wajib banget buat nonton Mangkujiwo pertama karena memang secara cerita itu nyambung banget gitu. Dan kalian nggak akan paham kalau kalian nggak nonton Mangkujiwo pertama gitu. Dan ngobrolin soal Mangkujiwo nih, Mangkujiwo ini adalah satu sekte yang mana ada di universe-nya film kuntilanaknya Rizal Mantovani. Kalau kalian udah nonton Kuntilanak Julie Estelle, itu di situ benar-benar diceritakan musuh utamanya ya sekte ini, sekte Mangkujiwo ini. Tapi ada juga kan film kuntilanak versinya Riza Mantovani yang diribut dengan versinya lebih anak-anak, Dinda. Itu di situ ada Dinda dan kawan-kawannya. Di situ menurutku nggak terlalu berkaitan sih dengan sekte ini, tapi aku kurang tahu karena aku nggak terlalu suka yang versinya Dinda gitu. Tapi balik lagi nih ngobrolnya soal Mangkujiwo kedua gitu. Dan di sini spoiler alert dulu buat kalian yang belum nonton Mangkujiwo 2. Jadi harusnya nanti ke depannya nanti aku ceritain gambaran singkat kalian udah nonton nih film Mangkujiwo kedua gitu. Atau kalau masih penasaran pengen spoiler juga dari Mangkujiwo 2 ya silahkan lanjut aja ke menit berikutnya gitu. Oke. Kita langsung aja ngobrolin soal Mangkujiwo kedua ini. Mangkujiwo kedua ini masih menceritakan, masih melanjutkan film yang pertamanya, di mana di situ ada Brotoseno. Sekarang si petinggi dari Mangkujiwo, organisasi Mangkujiwo ini ada Brotoseno, ada Nyi Kenangan. Nyi Kenangan ini yang ngebelot ya dari Cokrokusumo di film pertamanya, belot ke Brotoseno, kemudian sama ada Carmilla gitu. Nah, si Carmilla ini aku agak bingung sebenarnya. Dia ini ada di film versinya Dinda gitu, versi kuntilanak Dinda. Tapi kan tuh settingnya agak jauh ya. Aku nggak tahu apakah ini karakternya yang sama, apakah mereka memang dikaruniai dengan umur panjang si Carmilla ini atau gimana? Karena memang belum diceritakan sih di versinya Mangkujiwo ini apakah itu orang yang sama atau beda atau memang beda universe aja gitu dengan yang versi kuntilanak Dinda gitu. Ada Carmilla. Kemudian di sini juga masih ada Uma gitu. Cuman Uma ini kan istilahnya dia ini dikendalikan lah oleh Brotoseno gitu karena memang di Mangkujiwo 2 ini ditegaskan bahwasanya si perewangannya Mangkujiwo ini atau si Kanti ya kuntilanak merahnya ini itu kan dia tidak bisa mereka kendalikan gitu. Yang bisa ngendaliin manggil mereka itu ya cuman si Uma ini gitu karena memang ya Uma ini kan anak dari Kanti ya anak-anaknya Kanti gitu. Dan di sini masih Uma ini masih dipegang sama Brotoseno, masih dikendalikan sama klubnya Mangkujiwo ini gitu. Tapi di sini Uma sekarang dia itu punya kemampuan baru yaitu dia itu bisa melihat hal goib, bisa melihat kejadian-kejadian di masa lalu. Sekarang lebih sensitif lah, punya penglihatan gitu, penglihatan kalau misal di suatu tempat dia bisa melihat kejadian di masa lalu, kejadian-kejadian seram di masa lalu ataupun firasat-firasat nggak enak yang akan terjadi ke depannya gitu. Jadi di sini makin sensitif si Uma dan stresnya juga kelihatan lebih stres sekarang gitu. Kalau dulu kan masih anak-anak remaja yang biasa, tapi sekarang ini lebih lebih stres banget gitu. Nah, di sini ada karakter Rimba. Rimba ini adalah seorang fotografer yang bekerja di acaranya yang dibuat oleh Brotoseno dalam peresmian apa ya istilahnya kayak istilahnya peresmiannya batik Mangkujiwo gitu. Karena batik Mangkujiwo ini udah yang di film pertama kan udah dipelihara memang Brotoseno punya bisnis batik gitu. Dan di sini udah semakin besar gitu dengan bisnisnya, dengan cara si Mangkujiwo dalam tanda kutip membangun bisnisnya gitu. Dan si Rimba ini punya ketertarikan dengan si Uma yang mana nanti di ceritanya juga si Rimba itu kan punya istilahnya masa lalu ataupun fakta yang sangat penting gitu di cerita Mangkujiwo kedua ini gitu. Terus di sini juga ada eh, Pak Dango, oh Mister Dango, Dango atau siapa? Sebentar aku coba cek terlebih dahulu. Aku agak lupa nama ini. Oh, Pak Dargo, Dargo Sentono. Dargo Sentono ini adalah rekan bisnisnya dari Brotoseno di film Mangkujiwo 2 ini, mana dia itu punya bisnis usaha perak gitu, usaha perak yang ternyata dia itu punya perewangan siluman tikus gitu dalam mengelola bisnisnya, mendapatkan kekayaan perak-peraknya itu ya dari perewangannya ini siluman tikus ini gitu. Dan ini sebenarnya di awal-awal juga udah diceritain, jadi nggak yang spoiler-spoiler lah gitu. Nah, kemudian di sini juga ada Jenderal Amperawan. Jenderal Amperawan itu istilahnya
partner politiknya lah, partner politik dari Pak Dargo ini. Dargo ya? Iya, partner politiknya yang nge-backup masalah-masalah dengan Pak Dargo yang bekerja sama. Tapi walaupun nanti si Pak Jenderal Amperawan ini berbalik arah ke arah Brotoseno gitu. Karena memang kalau kita bicara Mangkujiwo kan memang yang paling kental itu adalah unsur eh, politiknya ya, unsur politik dalam artian bukan partai politik gitu, unsur politik dalam artian siapa pihak siapa, pengkhianatan gitu, dan juga bisnis kotor mereka gitu. Nah, di sini memang ceritanya lebih banyak fokus pada gimana si Mangkujiwo ini lebih mengembangkan bisnisnya gitu kan. Di sini memang bisnis sebenarnya udah gede, cuman ya namanya keserakahan orang, keserakahan dari Brotoseno dan klub Mangkujiwo ini, mereka pengen lebih gitu, sehingga yang awalnya partner bisnis dengan si Dargo ini gitu, mereka kemudian menjadi incaran gitu untuk bisa dikalahkan dan bisa dikuasain gitu dengan ada alasan tertentu lah berkaitan dengan masalah peraknya itu gitu. Jadi si apa ya, organisasi Mangkujiwo ini kan salah satu yang punya kekuatannya karena dia punya perewangan kuntilanak atau si Kanti ini ya. Tapi sebenarnya mereka itu tidak bisa ngendaliin Kanti gitu, karena Kantinya itu nggak bisa dikendaliin. Kanti ini hanya bisa dipanggil lewat Uma gitu. Uma ini kan anak dari Kanti ya, jadi hanya Uma yang bisa manggil. Dan kalau misalkan Umanya itu tahu dia ngebalik ke arah Mangkujiwo, ya mereka nggak bisa bertahan gitu, nggak bisa ada yang ngehentiin Kanti ini gitu. Sehingga memang kunci utamanya gimana caranya si Mangkujiwo ini tetap bisa ngendaliin si Uma gitu, karena di sini ya Uma juga masih percaya dengan Brotoseno itu adalah ayahnya, romonya gitu. Jadi itu adalah kunci utamanya. Tetapi memang di sini diceritakan bahwasanya sosok-sosok gaib ini juga takut dengan benda perak gitu. Ini aku nggak tahu sih, referensinya mungkin agak referensi luar negeri juga, kayak misalkan vampir itu takut salib perak itu kan, salib perak atau apa. Apakah mungkin referensinya dari situ atau seperti apa? Intinya di sini memang sosok-sosok ini itu takut dengan perak gitu, dengan perak gitu. Dan ini kan nyambung kan dengan si Dargo, rekan bisnisnya Brotoseno, yang dia punya bisnis peraknya itu. Nah, makanya sebenarnya di klubnya Mangkujiwo itu dia pengen menguasai bisnis peraknya itu ya, biar mereka juga punya banyak itu perak-perak yang bisa mereka gunakan untuk menangkal hal-hal supernatural, ataupun pada saat nanti Kanti itu berbalik arah menyerang ke klubnya Mangkujiwo gitu, atau saat mereka nggak bisa ngendaliin Uma lagi gitu. Jadi di sini ya bercerita tentang gimana bisnis Mangkujiwo itu bekerja sih. Benar-benar diceritakan gimana mereka bisa ngebangun relasi, ngebangun apa ya, kelompok politiknya gitu untuk bisa mengendalikan orang dan juga menjatuhkan lawan bisnisnya gitu. Dan ya nanti kalau kalian yang belum nonton, kalian tonton terlebih dahulu. Tapi kalau udah nonton pasti paham dengan apa yang aku obrolin itu. Nah, kita obrolin soal apa yang aku suka terlebih dahulu ya. Nah, apa yang aku suka dari film Mangkujiwo kedua ini, yang pertama adalah berkaitan dengan konsep, atau bukan konsep ya, istilah cerita yang dibangun di Mangkujiwo kedua gini. Karena yang pertama ini, kalau kalian anggapannya adalah kalian pengen nonton Mangkujiwo kedua ini karena kalian pengen ditakut-takutin dengan sosok kuntilanak gitu, pengen didakutin dengan konsep film horornya, kalian menurutku salah besar sih. Karena Mangkujiwo 2 ini bukan kuntilanak, tapi ini bercerita tentang sekte Mangkujiwonya itu sendiri gitu, gimana Mangkujiwo itu bekerja gitu. Jadi ini walaupun ini universe-nya kuntilanak, kental banget dengan unsur kuntilanaknya, tapi kalau di Mangkujiwo itu ya yang diceritakan adalah sekte Mangkujiwonya ini, dan kuntilanaknya itu hanya sebatas perewangan yang mereka pegang gitu. Dan mereka nggak terlalu banyak munculin kuntilanak sebagai salah satu cara, karena kan emang mereka kan sebenarnya nggak bisa ngendaliin si kuntilanaknya ini kan. Jadi cara mereka itu nggak cuma lewat kuntilanak gitu, tapi lewat politik, lewat gimana main kotor yang beneran kotor gitu, lewat ya di sini kan juga ada jenderal gitu. Kita tahu lah jenderal itu nanti fungsinya seperti apa. Jadi di sini yang aku suka ya, aku pengen lihat gitu gimana sekte Mangkujiwo itu membangun usahanya, membangun bisnis, dan di sini benar-benar diperlihatkan. Kemudian yang kedua, aku suka banget film ini itu gore-nya nggak nanggung gitu, thrillernya nggak nanggung. Karena kalau kita bicara sekte, apalagi tahun 90-an, harusnya di tahun 90-an sebuah sekte ya memang harus seperti itu gitu, yang namanya organisasi
gelap banget di film pertamanya udah kelihatan si Broto Seno itu emang nggak punya adab gitu loh, nggak punya hati nurani ya. Cara-cara film ini bekerja, gimana ngembangin bisnis lewat politik, ya semuanya benar-benar sebrutal itu gitu. Jadi di sini unsur darah, unsur gore, unsur pembunuhannya benar-benar kental banget gitu, dan film ini bisa aku bilang dark banget. Jadi kalau ini kalian harus hati-hati loh, di sini udah ada rating 17 plus kalau nggak salah gitu. Jadi karena di sini benar-benar filmnya dark banget gitu. Ada satu scene di hampir mendekati ending yang Brotoseno lakuin sama Uma, menurutku itu dark banget gitu. Dan itu nggak cocok banget buat kalian di bawah 17. Jadi hey, kalian yang di bawah 17 jangan nonton film ini gitu, karena ini benar-benar warning gitu. Sudah ada apa istilahnya genre umurnya, kalian jangan terobos itu ya, karena emang sedar gitu film ini gitu. Jadi satu, ini sebenarnya nggak cocok buat kalian yang suka takut lihat darah-darah, tapi kalau kalian suka gore thriller ini bagus banget ya, karena emang nggak nanggung gitu untuk thriller dan juga gore-nya. Terus yang aku suka lagi di film ini adalah actingnya, acting dari Brotoseno. Aduh, Sujiwo Tejo itu dari film Aku Jiwa pertama, gimana dia bersikap dengan Uma, gimana dia bersikap pada saat tidak ada orang, gimana dia bersikap kepada karakter lain, itu di sini film Mangku Jiwa itu benar-benar kekuatan utamanya di Sujiwo Tejo gitu. Karena ketika dia dengan Uma, gimana sifat seakan-akan dia itu bapaknya childish, kayak kayak ketemu dengan cucu, malah aku melihatnya kayak kayak cara ngobrolnya itu kayak dengan cucu. Ini di sini kan ya kayak anak gitu, cuman ya itu dapat banget gitu. Sedangkan pada saat dia sendiri atau pada saat dia menjalankan bisnisnya, sektenya gitu ya, wah, pesonanya Sujiwo Tejo di film Mangkujiwo emang nggak salah pilih sih untuk menjadi pemimpin sekte. Mangkujiwo itu dipilih Sujiwo Tejo. Di Brotoseno ini benar-benar bagus banget. Nyi Kenanga aku juga suka karena benar-benar menggambarkan perempuan istilahnya apa ya, klinik agak kejawen, terus misterius gitu, misterius. Dan bisa dibilang di sini tuh ya kayak film pertamanya Intel, dia itu kayak ada di mana-mana gitu. Dia ada di mana-mana, bisa mengendalikan banyak orang gitu untuk tujuan dia dan juga tujuan Mangkujiwo gitu. Walaupun di ending aku agak bingung sebenarnya dia apakah benar-benar bela atau tapi kalau aku lihat kayaknya dia masih satu kubu dengan Mangkujiwo gitu. Jadi Nyi Kenanga ini aku suka banget, misteriusnya dapet gitu, kemudian cara dia bisa masuk ke setiap sisi itu menjatuhkan lawannya, wah, acuh jempol lah untuk Nyi Kenanga juga, Bro. Terus Nyi Kenanga. Kemudian Uma, Uma itu aku suka aktingnya, stresnya dapet, kelihatan banget kalau dia itu punya tekanan yang besar gitu sebagai karakter yang ada di situ gitu. Sebagai kalau di film pertamanya kan kita masih diperlihatkan sosok remajanya seperti apa gitu, labilnya seperti apa gitu. Tapi kalau di sini itu benar-benar kayak menurutku ya kayak tekanannya itu kayak besar banget gitu. Ya itu salah satu yang dikendalikan sama Mangkujiwo juga ya, makanya dikendalikan sama si Brotosenonya juga, sama si Romonya itu ya. Jadi kayak patuh banget, kemudian gimana walaupun dia punya love relation di sini dengan si Rimba gitu, tapi dia itu masih bener-bener istilahnya apa ya, megang omongannya dari Romonya atau si Brotosenonya gitu. Jadi aku actingnya nggak apa ya, bagus gitu untuk si karakter Umanya ini gitu. Kemudian dari ceritanya, cerita Mangkujiwo 2 ini template-nya sebenarnya masih sama dengan Mangkujiwo pertama, sehingga ini benar-benar kerasa ya ini film Mangkujiwo, yaitu terkait politiknya, gimana siapa nusuk siapa, mana yang bohong mana yang benar, kemudian gimana Mangkujiwo itu bisa mengendalikan narasi di sepanjang filmnya. Itu aku suka banget, politiknya segala macam gitu. Jadi eh, kalau ngelihat dari positifnya, aku bisa kasih nilai ini 8/10 gitu. Nah, tapi kita coba ngobrolin soal yang nggak aku suka di film ini gitu. Yang nggak aku suka di film ini, yang pertama adalah CGI-nya. Sosok kuntilanaknya sendiri gitu. Ini udah si sosok kuntilanaknya bukan Asmara Abigail lagi ya, karena yang di film pertama kan yang menjadi Kanti itu kan Asmara Abigail, ini diganti gitu. Dan menurutku sayang gitu, karena apa ya, ekspresi mukanya, kemudian di sini tuh agak mukanya kuntilanaknya kok malah justru agak ketawa gitu, karena ya karena memang berbeda kali ya dengan Asmara Abigail. Asmara Abigail punya ekspresi yang kuat gitu, secara ekspresi itu kuat banget gitu. Dan
Di sini tapi yang aku masalahnya sebenarnya bukan pergantian cast-nya, tapi lebih ke CGI-nya. Karena di sini kan kuntilanak itu benar-benar dimunculin secara gamblang ya, benar-benar ya terbang merah kayak gitu. Tapi ada beberapa scene yang memang dia kelihatan CGI, kemudian pada saat terbangnya itu sempat kelihatan kakinya. Jadi kayak aneh gitu, pose terbangnya itu kayak menurutku ya ada beberapa scene yang dia itu aneh gitu. Aneh, kemudian CGI-nya untuk cara ngebunuh. Sebenarnya aku lebih suka kenapa nggak cara ngebunuhnya itu dibikin yang eh, gore tapi nggak terlalu maksa gitu. Kan di sini ada scene kepala diputer, kemudian ada scene yang tangan nembus nembus badan terus ngambil jantung itu nggak apa sih ya, terlalu apa ya, terlalu dibikin CGI dan CGI-nya tuh nggak halus gitu, jadi kelihatan kelihatan jadinya jadi nggak nyeremin lagi gitu. Kayak kemudian ada scene ya kayak tangan nembus jantungnya keluar, masa iya masih bisa nafas. Aku nggak tahu sih secara ilmu kedokteran apakah memang orang masih bisa nafas atau merasa sakit dalam beberapa detik gitu. Tapi ya jantungnya udah lepas, masa iya masih bisa sedikit keluar suara gitu. Harusnya kan ya udah mati aja langsung gitu. Kemudian pada saat kepala diputer tuh menurutku aneh sih CGI-nya ya. Ya. Bagusnya sih pada saat mereka udah mati diperlihatkan matinya, entah kepalanya muter atau matanya hilang ataupun dadanya bolong-bolong. Nah, itu bagus. Pada saatnya bagus, tapi pada saat eksekusi si kuntilanaknya mau nyerang, kuntilanak terbangnya itu menurutku masih receh gitu. Walaupun karena di sini memang fokus utamanya itu Mangkujiwonya bukan kuntilanaknya sih, masih bisa dimaafkan gitu karena unsur kuntilanaknya juga nggak terlalu banyak sih, sedikit itu. Nah ini juga yang aku agak sayangkan juga gitu karena ternyata kuntilanaknya ini ya dia kayak cara terakhir atau eksekusi akhir yang bisa dilakukan dari klub Mangkujiwo ini gitu. Karena memang ya tadi mungkin ya karena ya walaupun itu reasonable karena mereka nggak bisa mengendalikan si kantinnya ini kan, pengendalian kantin ini kan lewat si umanya itu gitu. Tapi ya itu aja sih, jadi kayak feel horornya itu aku mengharapkan lebih gitu untuk rasa ketakutannya, tapi kan kalau di sini itu lebih kepada ketakutannya itu lebih kepada sisi jijik jijik lihat hal-hal yang eh, apa ya, sangat bikin mata kita itu nggak enak ngelihatnya gitu, kayak tikus-tikus bangkai tikus, kemudian organ-organ dalam berceceran atau darah-darah. Di sini lebih banyak unsur itunya gitu. Jadi unsur horornya itu agak kurang kental gitu. Ya nggak masalah sih karena ini film Mangku Jiwa ya, sekali lagi bukan film kuntilanak gitu. Kemudian yang nggak aku suka lagi, aku nggak tahu sebenarnya apakah film 90-an tuh secara dialog harus seperti ini gitu ya. Itu utamanya di karakter Rimba gitu. Karakter Rimba itu cara ngomongnya baku banget dan terkesan agak puitis. Kalau aku lihatnya terkesan agak puitis. Aku seingatku film-film 90-an tuh nggak harus gini. Maksudnya tahun 90-an tuh secara dialognya nggak harus gini. Tapi Rimba itu aku selalu ngeganjel apakah memang harus seperti ini gitu atau memang aku coba nanti aku lihat review-reviewnya Cinecrip apakah memang mereka seterganggu itu dengan penuturan Rimba. Karena aku jujur aja terganggu sih sama penuturan Rimba. Karena aku nggak masalah dengan karakter lainnya, karakter si Uma, karakter si Romo, kemudian karakter yang baru-baru ya Jenderal Amperawan, kemudian si Dargo itu gitu. Tapi kalau si Rimba itu kayak kalimatnya itu kayak terlalu puitis, kemudian terlalu baku gitu. Jadi itu agak ngeganggu dan aku agak kurang suka. Kemudian yang kalau ini aku agak netral itu yaitu template-nya masih sama dengan film yang pertama gitu. Jadi kita kayak udah tahu, oh ini ulahnya siapa, pengkhianatannya seperti apa gitu. Jadi yang dibingungkan hanya si karakter-karakter dalam filmnya gitu. Tapi yang nonton itu kayak udah tahu sebenarnya. Oh, ini nanti seperti ini, nanti seperti ini. Karena di film pertama kan ya kita udah, film pertama kan yang kita kagetkan adalah gimana Brotoseno bisa mengatur itu gitu. Tapi kalau yang film kedua Brotoseno bisa mengatur itu ya kita udah tahu itu. Terus yang kedua film ini agak bertele-tele dalam konfliknya gitu. Jadi kita udah tahu konfliknya ABC, tapi cara penyelesaiannya, cara memutarbalikannya itu agak bertele dan agak memusingkan. Bahasa-bahasanya yang dikeluarkan oleh Brotoseno itu agak membingungkan sebenarnya untuk beberapa orang awam sepertinya ya. Menurutku agak membingungkan gitu sebenarnya apa yang ingin disampaikan, apa maksudnya. Cuman di situ memang positifnya ya apa ya, puitisnya Brotoseno gitu dalam memimpin sektenya itu tuh
wibawanya itu memang lebih kerasa, tetapi jatuhnya ke penonton tuh agak bingung sebenarnya apa sih yang mau disampaikan, apa sih rencana dia, walaupun sudah diomongin pun kadang kita nggak paham karena bahasanya susah mengerti gitu dari si Brotosenonya ini gitu. Walaupun ini plus minus lagi gitu. Jadi itu aja sih. Secara kesimpulan film Mangku Jiwo 2 ini filmnya cukup lama ya 2 jam nih. 2 jam. Jadi film Mangku Jiwo 2 ini yang pertama adalah film ini nggak cocok buat kalian yang nyari film horor dengan ketakutan-ketakutan atmosfer-atmosfer karena memang film ini bukan film kuntilanak. Ini adalah film sekte Mangku Jiwo yang memang punya perewangan kuntilanak dan kuntilanaknya pun nggak sebanyak itu sebenarnya. Ini lebih kepada konklusi-konklusi aja. Bahkan kalau kalian nonton Mangko Jowo Purnama kalian udah paham lah kuntilanaknya itu nggak sebanyak itu gitu. Jadi itu yang perlu kalian pahami gitu. Kemudian kalau kalian yang nggak yang kalian itu pengennya jam ketakutan-ketakutannya juga nggak cocok karena ini lebih banyak storytellingnya gimana mengungkapkan Mangko Jiwo ini dalam mengembangkan bisnisnya gitu. Tapi kalau kalian suka film gore, thriller yang penuh darah-darah, film ini sangat cocok banget. Dan kalau kalian yang nggak suka, tentu aja film ini nggak cocok buat kalian tonton. Bahkan di openingnya saja, karena mungkin udah jijik muntah pengen keluar kali ya. Karena memang ini sadis banget filmnya. Jadi itu dan yang pasti ini udah 17 plus. Dan skor dari aku untuk film Kuntilanak ini aku kasih 8/10 untuk story dan lain-lainnya. Ini yang emang seperti ini film Mangku Jiwo yang aku harapin dari yang setelah aku nonton yang pertama, yang Mangku Jiwo 2 ya aku harapinnya seperti ini gitu. Dan ini sudah menjawab ekspektasi aku selama 2 jam. Aku juga sangat penasaran dengan jalan ceritanya, aku sangat menikmati ceritanya, aktingnya dan lain-lain secara gore-nya gitu ya. Dengan minus-minusnya tadi gitu. Bahkan kalau misalkan minus-minusnya itu bisa diatasi dari sutradara atau lainnya mungkin bisa 8,5/10 gitu, tapi mungkin 8/10 aja untuk film Mangku Jiwo 2 ini. Dan aku masih menunggu apakah nanti akan dibuatkan Mangku Jiwo 3 dan aku harap sih Mangku Jiwo 3 itu kalau misalnya dibuat itu benar-benar diarahkan ke gimana akhirnya Mangku Jiwo organisasi Mangku Jiwo ini hancur karena di film versinya Kuntilanak Julia Estelle kan Mangku Jiwo ini sebenarnya sudah yang istilahnya apa ya, udah hancur ya, udah nggak keurus lagi walaupun masih ada pengikut-pengikutnya gitu. Oke, itu aja dari aku dari Serangkai Satu untuk review film Mangku Jiwo 2. Nantikan review berikutnya ataupun konten-konten menarik lainnya di Serangkai Satu channel. Dari aku Aldiansa, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.